us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. When I think upon Jesus, the King of all days, I can't help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I'll follow your light. Like the angels, I'll lift your name high. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all through the gift of your love. Now the darkest of ages are done, for the Savior of heaven has come. Now I look in the reference to that holy night, for the God of the heaven had us on his mind. Let us sing of his glory, rejoice in his name. O Emmanuel, with us always, and forever his kingdom will reign. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bersama saya Pastor Yusaka Disiswantoro dalam Christmas Series. Saya rindu untuk siapapun saudara yang mengikuti tayangan ini, saudara bisa memahami makna Natal dengan benar. Dan kali ini saya ingin mengekspos satu nama, yaitu Maria. Seperti yang kita tahu, Maria adalah seorang perawan yang mengandung dan melahirkan Yesus. Tertulis di Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 31 berkata begini. Malaikat itu masuk dan berkata kepadanya, "Shalom, hai engkau yang dilimpahi anugerah, Tuhan besertamu. Diberkatilah engkau di antara para wanita." Ketika melihatnya, terkejutlah ia oleh perkataan itu. Dan ia bertanya-tanya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat anugerah dari Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus." Maria mengandung dan melahirkan Yesus, namun seolah-olah ia mengalami hal-hal yang tidak baik terjadi padanya. Raja Herodes mengancam dan mengejar bayi yang dilahirkan olehnya untuk dibunuhnya, sehingga Maria harus menyingkir ke Mesir. Di Matius pasal 2 ayat 13, setelah orang-orang Majus itu pergi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi dan berkata, "Bangunlah, bawalah bayi itu beserta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes hendak mencari bayi itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun. Ia membawa bayi itu beserta ibunya pada malam itu juga dan menyingkir ke Mesir. Namun mujizat dan keajaiban Tuhan Yesus menyertai Maria sehingga Herodes tidak dapat menyentuh bayi Yesus. Bahkan Herodes mati sebelum menyentuh bayi Yesus. Matius pasal 2 ayat 15, mereka berada di sana sampai kematian Herodes supaya genaplah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, "Dari Mesir aku telah memanggil putraku." Maria
mengandung Yesus itu adalah anugerah, grace. Maria melahirkan Yesus itu adalah sebuah kebenaran, truth. Untuk mengandung, Maria mendapatkan anugerah tanpa kontribusi Yusuf, pasangannya, tanpa campur tangan manusia sama sekali. Ketika sang pribadi anugerah itu lahir, yakni benih Roh Kudus itu lahir, itu adalah kebenaran yang nyata. Sebab bayi Yesus yang lahir perlu dilindungi, perlu dinaungi. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mampu melindungi diri sendiri, tetapi dibutuhkan peran Maria untuk bertindak meresponi atas anugerah yang telah ia terima. Itulah kebenarannya. Walau demikian, Yesus tetaplah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat dunia. Secara manusia, Yesus yang lahir tetaplah bayi yang lemah, namun karena Dia adalah Tuhan, maka Dia berkuasa melindungi Maria. Bagaimana Yesus melindungi Maria? Ada 3 kata yang penting. Saya singkat 3 W. W yang pertama, melalui firman-Nya, word. W yang kedua, Maria dilindungi melalui caranya, W. W yang ketiga, Maria dilindungi melalui mujizat keajaibannya, wonder. Demikian pula dengan kita. Dia telah memberikan anugerah bukan hanya kepada Maria, tetapi juga kepada kita. Kita diselamatkan melalui iman, itu bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi karena pemberian Elohim. Itulah grace, anugerah. Seperti yang tertulis di Efesus pasal 2 ayat 8. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Ayat 9, itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Natal kali ini mengingatkan kita akan kelahiran Yesus. Oleh anugerah, kita telah mengandung. Bila oleh Roh Kudus, Maria telah mengandung, demikian pula kita. Tubuh kita adalah bait Elohim, rumah Roh Kudus, Kristus di dalam kita. Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Jadi saudara, ada Yesus Kristus yang lahir dalam hidup kita. Bukan saja mengandung seperti Maria, kita juga melahirkan Yesus. Yang dimaksud adalah kehidupan kita disertai dengan banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Kristuslah hidup kita. Kolose pasal 3 ayat 4, jika Kristus yang adalah hidup kita, artinya hidup kita adalah saksi akan kehidupan Kristus yang ada di dalam kita. The word Christians means follower of Christ or belonging to the party of Christ. Jadi Kristen itu berarti pengikut Kristus, milik Kristus. Natal ini kita memperingati kelahiran Yesus, dan melalui Natal mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita adalah saksi Kristus. Kita adalah duta Kristus, membawa kabar baik tentang Kristus Sang Juru Selamat kepada dunia ini. Keselamatan kekal telah Dia berikan. Tuhan juga memberikan penyertaan-Nya, pemeliharaan dan pertolongan-Nya setiap hari. Come to rescue me. Itulah tema Natal gereja kita di tahun ini. Yesus datang untuk menyelamatkan Maria. Yesus datang juga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, sekarang bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita setiap hari sementara kita masih di bumi ini?
Yang pertama tadi saya katakan melalui firman-Nya, word. Melalui firman-Nya, Maria dan Yusuf mendapatkan tuntunan Tuhan untuk menghindari Herodes. Demikian pula kita dituntun melalui firman-Nya. Di Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita banyak mendengar tuntunan yang dikatakan firman kepada kita. Melalui YHS Media, kami menyediakan banyak konten melalui tayangan online di YouTube. Saudara yang sedang berada di rumah, saudara bisa memutar dan mendengarkan melalui channel YHS Media, channel Yusaka Disiswantoro. Juga didapatkanlah melalui media sosial seperti Instagram, ada partner rohani, ada surat kasih Yesus Kai, ada kuasa perkataan, ada akun Instagram itu bohong, ada akun Instagram jawaban. Dan sebagai gembala bersama tim, kami menyediakan banyak firman anugerah dan kebenaran. Sebab saya tahu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan, memberikan keselamatan kekal, juga ingin agar saudara tetap mendapatkan tuntunan firman-Nya setiap hari untuk menikmati keselamatan hari demi hari. Seperti ikan yang hidup di dalam air, ikan itu bergerak. Tanpa air, ia tidak bisa bertahan hidup. Natal adalah firman yang telah menjadi manusia Yesus Kristus. Demikian pula kita hidup dalam firman-Nya. In Christ. 2000 tahun yang lalu Yesus datang menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Dan hari ini firman-Nya datang kepadamu untuk menuntunmu, untuk menikmati hidup setiap hari bersama Yesus hingga kekal. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita setiap hari selama kita masih di bumi? Bukan hanya dengan W yang pertama, word, firman-Nya, tetapi yang kedua, melalui caranya, way. Setelah melahirkan Yesus melalui cara Tuhan, Maria diselamatkan dari ancaman Raja Herodes, yakni dengan hidup di Mesir sampai Raja Herodes mati. Kita tahu bahwa Mesir hanyalah tempat sementara tinggal bagi Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Sebab mereka bukan warga Mesir. Mesir pernah alami 10 tulah, namun bangsa Israel dilindungi dan diberkati dengan cara Tuhan. Umatnya tidak ada yang terkena tulah itu. Mungkin saudara ada yang sedang alami ancaman Herodes panjang tahun 2020 yang akan kita akhiri ini. Saudara harus mengalami Mesir. Karena pandemi, saudara harus stay at home. Work from home. Pakai masker hampir tiap saat, jaga jarak, cuci tangan. Kehidupan new normal. Seperti ketika mereka ada di Mesir. Tempat yang bukan seperti biasanya. Bukan kebiasaan seperti biasanya. Semua mesti berubah. Dengar saudara, percayalah melalui Natal ini, Yesus bukan hanya lahir, tetapi Dia juga sanggup menyelamatkan siapapun saudara. Tidak selamanya Maria tinggal di Mesir, hanya tinggal sedikit waktu saja, hanya sementara. Melalui caranya, saudara pasti dapat melewati keadaan itu. Karena Herodes pasti mati. Dan di tahun 2021 yang akan kita masuki, tahun pertolongan Tuhan, saudara pasti dibawanya untuk melihat, mengalami, dan mendapatkan apa yang telah Dia sediakan bagi saudara semuanya.
Tuhan tidak menghilangkan Laut Merah bagi Israel. Tuhan tidak membunuh Goliat bagi Daud. Tuhan tidak meluputkan penjara untuk Paulus dan Silas. Dia memberi cara untuk mengatasinya. Dia akan menolong kita menemukan jalan, mendapatkan cara untuk melewati masalah yang kita hadapi. Efesus pasal 3 ayat 20 berkata begini, bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita setiap hari selama kita masih di bumi? Bukan hanya dengan firman-Nya, tuntunan firman-Nya, word. Bukan hanya dengan caranya, way, tetapi yang terakhir, melalui mujizat keajaibannya, wonder. Di Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Keajaiban yang Maria alami adalah bayi Yesus itu tidak tersentuh oleh Herodes. Sampai akhirnya Herodes itu mati. Hanya secara fisik saja Maria harus pergi ke Mesir. Tahukah saudara bahwa hari ini identitas saudara adalah in Christ. Saudara tidak tersentuh oleh penguasa dunia ini. Saudara aman, saudara sejahtera, saudara berada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Raja Herodes itu secara fisik saja, tetapi secara fisik Maria juga alami pemeliharaan terhadap ancaman Herodes. Perhatikan saudara, pandemi ini tantangan dunia juga secara fisik. Bukan saja yang kekal Tuhan sediakan, tetapi di ujung tahun 2020 ini, Yesus juga datang untuk menyelamatkan saudara di masa sekarang. Memasuki tahun 2021, lihatlah, terimalah, percayalah, dan alamilah pertolongan Tuhan Yesus bagi saudara. Kejamnya Herodes tidak akan menakutkan saudara. Keajaiban pertolongan Tuhan Yesus yang akan menolong saudara di sepanjang tahun ke depan, bahkan seterusnya dalam kehidupan saudara. Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita setiap hari selama kita masih di bumi? Melalui 3W ini. Word, melalui firman-Nya. Ikuti firman-Nya, dengar firman-Nya, cintai firman-Nya. Yang kedua, W, melalui caranya. Dia punya 1001 macam cara untuk menolong saudara. Jangan membatasi cara Tuhan. Yang ketiga, melalui W yang ketiga, wonder, mujizat keajaibannya. Dengar saudara, bagimu, bagiku, ada keajaiban yang Tuhan sediakan. Sebab itu, saya katakan, Merry Christmas, Jesus comes to rescue you. Welcome the year of divine help for you and me. Amin. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan saudara subscribe, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman saudara supaya pada Natal ini saudara bukan hanya memberikan hadiah kepada mereka, perhatian, tetapi kabar baik firman ini saudara bagikan. Saya sangat percaya sesuatu yang baik sedang terjadi atas kehidupan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara. Yeshua Mesias bless you.